Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Anak-anak yang ibu banggakan, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu ibu ingin mengingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Yang pertama, jaga jarak minimal 1 meter. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, pakai masker. Yang keempat, makan makanan yang sehat. Oke semuanya? Oke, selanjutnya untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama melafalkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya doa. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak yang ibu banggakan, hari ini kita akan membahas mengenai teks biografi. Ada yang tahu apa itu teks biografi? Iya, bagus sekali. Jadi, pengertian teks biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Di dalam biografi disajikan sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, sampai kisah sukses orang yang sedang diulas. Selain itu, menurut KBBI, biografi merupakan riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Oke anak-anak, sampai di sini sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Jika sudah paham, kita lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya, ciri-ciri teks biografi. Ciri-ciri teks biografi itu ada 5. Yang pertama, terdapat struktur. Di sini maksudnya, biografi mempunyai struktur baku dalam pembuatannya, yaitu meliputi orientasi, reorientasi, dan peristiwa. Kemudian, yang kedua ada faktual. Ada yang tahu apa faktual di sini? Iya, jadi faktual dari ciri-ciri teks biografi di sini maksudnya bahwa isi biografi dibuat berdasarkan fakta, yaitu sesuai dengan kisah hidup tokoh yang diceritakan. Selanjutnya, ciri-ciri teks biografi yang ketiga yaitu berbentuk narasi. Maksudnya, di sini yaitu gaya penulisan biografi ini dibuat dalam bentuk narasi, sehingga bisa lebih menarik untuk dibaca. Selanjutnya, yang keempat ada menarik dan menginspirasi. Ada yang tahu maksud dari menarik dan menginspirasi di sini? Iya, bagus sekali. Jadi, di dalam ciri-ciri teks biografi yang keempat, maksudnya yaitu terdapat kisah yang menarik dan menginspirasi dalam kehidupan tokoh biografi, sehingga bisa mempengaruhi si pembaca. Ciri-ciri teks biografi yang terakhir yaitu memotivasi. Jadi, memotivasi di sini maksudnya biografi juga berisi kondisi-kondisi yang bisa memotivasi seseorang sehingga mencontoh atau meneladani kehidupan tokoh dalam biografi tersebut. Oke anak-anak, sampai di sini sudah paham? Jika sudah paham, kita lanjut ke materi selanjutnya. Anak-anak yang ibu banggakan, materi selanjutnya yaitu unsur kaidah kebahasaan teks biografi. Di sini unsur kaidah kebahasaannya terdapat 4 macam. Yang pertama yaitu pronomina. Ada yang tahu apa itu pronomina? Ya, betul sekali. Jadi pronomina itu yaitu kata ganti. Jadi di sini kata ganti untuk orang ketiga tunggal ada ia, atau dia, atau beliau.
Untuk kata ganti ini digunakan secara bervariasi dengan penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh. Sampai di sini sudah paham? Jika sudah paham, kita lanjut ke unsur kaidah kebahasaan yang kedua, yaitu kata kerja. Kata kerja yaitu banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Yang ketiga, ada kata adjektiva. Ada yang tahu apa itu kata adjektiva? Iya, bagus sekali. Jadi, kata adjektiva banyak menggunakan kata adjektiva untuk memberikan informasi secara rinci sifat-sifat tokoh. Unsur kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu kata sambung. Ada yang tahu apa itu kata sambung? Ya, bagus sekali. Jadi, kata sambung di sini maksudnya banyak menggunakan kata sambung, kata depan, atau nomina yang sesuai dengan urutan waktu. Oke anak-anak, sampai di sini sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya. Anak-anak yang Ibu banggakan, materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis teks biografi. Di sini jenis-jenis teks biografi itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu berdasarkan izin penulisan. Ada yang tahu apa saja berdasarkan izin penulisan? Iya, bagus sekali. Jadi, berdasarkan izin penulisan, jenis-jenis teks biografi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu autoris biografi, yaitu suatu biografi yang penulisannya telah mendapatkan izin atau sepengetahuan dari tokoh yang akan diceritakan kisah hidupnya. Yang kedua, anautoris biografi, yaitu suatu biografi yang penulisannya tidak atas izin dan sepengetahuan tokoh yang akan diceritakan kisah hidupnya. Jadi, umumnya penulisan una autoris biografi dilakukan karena tokoh yang akan diceritakan telah wafat. Sampai di sini sudah paham? Jika sudah paham, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu yang kedua, berdasarkan isinya. Ada yang tahu berdasarkan isinya ada berapa? Iya, betul sekali. Jadi, berdasarkan isinya itu ada 2 macam juga. Yang pertama yaitu biografi perjalanan hidup. Ada yang tahu apa biografi perjalanan hidup? Iya, betul sekali. Jadi, biografi perjalanan hidup merupakan biografi yang isinya tentang perjalanan hidup seorang tokoh secara lengkap atau mengambil beberapa bagian dari perjalanan hidup yang dianggap berkesan. Yang kedua, berdasarkan isinya yaitu biografi perjalanan karir. Biografi perjalanan karir merupakan biografi yang isinya tentang perjalanan karir seorang tokoh mulai dari awal hingga karir yang dilakukan saat ini, atau dapat juga menceritakan perjalanan karir seorang tokoh dalam mencapai kesuksesan tertentu. Oke anak-anak, sampai di sini sudah paham? Jika sudah paham, kita lanjut. Selanjutnya, jenis-jenis teks biografi yang ketiga yaitu berdasarkan masalah yang dibahas. Di sini, berdasarkan masalah yang dibahas itu ada 3 macam. Ada yang tahu apa saja? Iya, bagus sekali. Jadi, 3 macam berdasarkan masalah yang dibahas. Yang pertama yaitu biografi politik. Biografi politik merupakan biografi yang isinya tentang kisah hidup tokoh suatu negara dilihat dari sudut pandang politik.
Meskipun melalui riset, pada umumnya biografi politik mengandung syarat akan kepentingan penulis atau tokoh yang diceritakan. Sampai di sini sudah paham? Jika sudah paham, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu yang kedua, biografi intelektual. Ada yang tahu biografi intelektual? Iya, bagus sekali. Jadi, biografi intelektual merupakan biografi yang isinya menjelaskan kisah hidup tokoh intelektual dilihat dari sudut pandang ilmiah. Biografi intelektual dibuat melalui berbagai riset dan penulisannya menggunakan bahasa ilmiah. Yang ketiga yaitu berdasarkan jurnalistik. Berdasarkan jurnalistik di sini maksudnya yaitu biografi yang penulisannya itu didapatkan dari hasil wawancara langsung dengan tokoh yang akan ditulis kisahnya. Baik anak-anak, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, berarti kalian semua sudah paham ya. Selanjutnya, kita lanjut ke jenis-jenis teks biografi yang keempat, yaitu berdasarkan penerbit. Ada yang tahu ada berapa berdasarkan penerbit? Iya, bagus sekali. Jadi, berdasarkan penerbit itu ada dua macam. Yang pertama, buku sendiri. Maksudnya, suatu biografi tokoh yang dijadikan buku oleh penerbit dengan biaya produksi mulai dari penulisan, percetakan, dan pemasaran ditanggung sendiri. Tujuannya agar dari penulisan biografi ini adalah untuk dijual di pasaran atau mendapatkan perhatian publik. Yang kedua yaitu buku subsidi. Ada yang tahu apa itu buku subsidi? Iya, bagus sekali. Jadi maksudnya di sini yaitu buku subsidi merupakan biografi tokoh yang biaya penulisannya dan produksinya ditanggung oleh sponsor. Jika dilihat dari sisi komersil, biografi seperti tidak akan laku atau harga jualnya terlalu tinggi sehingga tidak terjangkau. Oke anak-anak, sampai di sini sudah paham mengenai jenis-jenis teks biografi? Jika sudah paham, kita lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya yaitu struktur teks biografi. Ada yang tahu apa saja struktur teks biografi? Iya, bagus sekali. Jadi, struktur teks biografi itu ada 3 macam. Yang pertama, orientasi. Ada yang tahu apa itu orientasi? Iya, bagus sekali. Jadi, orientasi dari struktur teks biografi ini biasanya berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan. Selanjutnya, untuk membantu pendengar atau pembaca. Informasi yang dimaksud berkenaan dengan ihwal siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Oke, selanjutnya struktur teks biografi yang kedua ada peristiwa. Di sini, peristiwa berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Dalam bagian ini mungkin pula disertakan komentar-komentar pencerita pada beberapa bagiannya. Oke anak-anak, sampai di sini sudah paham? Jika sudah paham, kita lanjut ke struktur teks biografi yang ketiga, yaitu reorientasi. Ada yang tahu apa itu reorientasi? Betul sekali. Jadi, reorientasi di sini berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Bagian ini bersifat opsional yang mungkin ada atau tidak ada di dalam teks biografi. Jadi, reorientasi di sini bersifat opsional, bisa ada, bisa juga tidak ada. Oke, anak-anak, sampai di sini sudah paham? Jika sudah paham, kita lanjut ke materi selanjutnya.
Anak-anak yang ibu banggakan, materi terakhir pembelajaran pada hari ini yaitu mengenai cara membuat biografi. Ada yang tahu cara membuat biografi itu ada berapa? Iya, betul sekali. Jadi, cara membuat biografi itu ada 4 macam. Yang pertama, latar belakang keluarga. Maksudnya di sini yaitu di sini bercerita tentang keluarganya dalam bentuk kedua orang tua, tempat dan tanggal lahir, apa anak itu, dan memberitahu saudaranya. Yang kedua yaitu latar belakang pendidikan. Ada yang tahu apa latar belakang pendidikan? Iya, betul sekali. Jadi, di sini latar belakang pendidikan ini berisi pendidikan yang telah dicapai hingga sekarang, beserta tahun dan nama sekolah. Dan itu dimulai dengan paragraf baru. Cara membuat biografi yang ketiga yaitu latar belakang prestasi. Di sini, latar belakang prestasi berisi semua prestasi yang telah diperoleh sejak kecil hingga sekarang. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut ke cara membuat biografi yang keempat, yaitu latar belakang pekerjaan. Ada yang tahu latar belakang pekerjaan itu apa? Iya, bagus sekali. Jadi, di sini latar belakang pekerjaan itu, jika Anda sudah bekerja, maka daftarkan itu, tetapi jika Anda masih seorang siswa, poin-poin ini dapat dihapus. Tetapi jika itu berhasil, maka jelaskan pekerjaan itu. Jadi, latar belakang pekerjaan ini khusus untuk mereka yang telah bekerja, dan lagi untuk siswa, poin-poin ini dapat dihilangkan. Baik anak-anak, apakah sudah paham mengenai materi kita hari ini mengenai teks biografi? Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada dan jika kalian sudah paham, ada yang ingin memberikan kesimpulan? Iya, bagus sekali. Jadi, kesimpulan materi pembelajaran kita mengenai teks biografi hari ini yaitu bahwa teks biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Di dalam biografi ini disajikan sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, sampai kisah sukses orang yang sedang diulas. Sampai di sini sudah paham? Jika sudah paham, Ibu akan memberikan kalian tugas. Oke, anak-anak yang Ibu banggakan, sebelumnya kalian sudah Ibu bagi menjadi beberapa kelompok di WA Group. Selain itu, tugas-tugas juga sudah dikirim melalui Google Form. Silahkan tiap kelompok untuk mengidentifikasi struktur apa saja yang ada pada contoh teks biografi yang telah dibagikan. Yang kedua, kalian silahkan menulis teks biografi. Pertemuan selanjutnya, silahkan kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Oke anak-anak, sudah paham mengenai tugas hari ini? Jika sudah paham, kita tutup pembelajaran hari ini dengan melafalkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke anak-anak, jika Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Kepada Allah, Ibu mohon ampun. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.